Halo semuanya. Halo. Kali ini podcast ini berjudul tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Kali ini bakal ada bintang tamu. Boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, nama aku Kayla Esther 15 Nandita, panjang tapi biasanya dipanggil Kayla. Halo Kayla. Halo Kayla. Halo. Oke Kak, di sini kita ada banyak pertanyaan nih. Salah satunya sebelumnya itu apa itu hak sebagai anggota gereja? Tentunya hak sebagai anggota gereja itu ada banyak, tapi aku akan sebutin yang aku tahu. Pertama, hak sebagai anggota gereja itu adalah mendapatkan sarana tempat beribadah yang nyaman, yang bersih, dan dimana kita bisa mendapatkan kesempatan untuk memuji nama Tuhan, memberikan ibadah kepada Tuhan, dan menerima diri kita itu bisa beribadah di dalam. Terus yang kedua, hak kita itu adalah dimana kita mempunyai kebebasan untuk kita memberikan kesaksian, kita memberikan apa sih namanya kalau kita paksa masker itu apa? Ya melakukan iya melakukan itu juga bisa. Jadi kita bisa melakukan dosa dan juga apa namanya? Pokoknya kita nanya-nanya gitu ke pastornya tentang sekolah gitu. Saya lupa deh. Pokoknya kita mendapatkan sarana di mana kita bisa menanyakan ke pastor tentang apa yang salah dengan diri kita sendiri, tapi dalam tema agama. Kalau kita sebagai anggota gereja apa sih? Contoh-contohnya apa ya? Contoh-contohnya ya. Dia tidak salah. Hak sebagai anggota gereja itu apa? Astaga, ya kalian tadi dikira pengertiannya apa? Oh, oke, aku revisi. Jadi pertama pengertian hak itu ketiga, yaitu pertama hak kebebasan, hak liturgi dan hak keluarga. Dan tadi contoh-contohnya adalah hak kebebasan. Pertama, kita bebas untuk memberikan pendapat kita terhadap bagaimana berjalan ibadah, bagaimana misalnya ada yang salah nih dalam perjalanan ibadahnya gitu, gimana nih gak nyamannya. Terus kita juga mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam misalnya ngajar dalam sekolah minggu atau enggak memberikan kesaksian hidup, itu juga merupakan hak kebebasan. Yang kedua tadi adalah hak liturgi. Liturgi itu pokoknya kita mendapatkan hak untuk beribadah dengan ritus ibadah yang tepat. Dan yang ketiga adalah hak kewartaan. Hak kewartaan itu adalah kita mendapatkan hak untuk mewartakan firman Tuhan seperti mengajar, memberi kesaksian hidup lagi, dan juga banyak lagi deh. Iya, betul. Kok kayak kamu banget kan? Makanya kalau menurut kamu tuh kewajiban sebagai anggota gereja itu maksudnya apa sih? Kewajibannya kalau tadi kan hak, kalau sekarang kewajiban. Apa? Kewajiban itu tentu dari kata kewajiban aja yang udah pernah kita belajar dari SD pas bagus itu kewajiban itu kewajiban sebagai anggota gereja itu pastinya memiliki makna, yaitu sesuatu atau hal yang harus dilakukan kita sebagai anggota pada gereja. Kalau contohnya apa sih Kak? Contoh kewajiban kita sebagai anggota gereja itu mengikuti ibadah secara pokoknya tidak mengganggu umat ya. Terus kewajiban lainnya itu adalah kewajiban. Kalau misalnya kita ikut dalam bidang pelayanan, pastinya kita berkewajiban untuk memberikan yang terbaik dan pelayanan terbaik. Soalnya kayak dirinya tuh kewajibannya Kamu tuh di mana sih kan? oh kalau aku gereja itu sebenarnya pertama gereja di kafe itu adalah gereja Kristen Pasundan. Tapi nggak lama ini aku tuh sempat atestasi, jadi aku keluar dari gerejanya. Dan sekarang saat ini belum lama aku beribadah di GPG, Gereja Protestan Indonesia yang bagian barat.
Kira-kira kamu ada pernah ikut pelayanan gitu nggak di gereja? Oh pernah, aku tuh pernah ikut pelayanan dalam bidang musik. Jadi aku kadang bermain musik dan juga aku kadang nyanyi. Aku suka nyanyi. Kalau Nathan, punya nggak sih? Punya nggak? Karena saya juga pernah bermain musik juga di gereja. Misalnya iya apa? Mungkin ya apa? Oh, mungkin. Nah, kalau aku sih mungkin lebih ke ikut teater sama temanku. Dan kalau teater itu, jadi di teater itu kita kayak menceritakan kisah sengsara Yesus dari dia di apa sih namanya dikasih makan tadi. Jadi apa kayak perjalanannya sampai dia disalibin. Itu bagian keluarga. Tuhan, ya maksudnya, karena itu menceritakan Oke, jadi kan kalian tadi udah menceritain pengalaman pribadi kalian masing-masing ya. Nah, pasti ada halangannya dong. Apa aja halangan pada saat kalian jalan? Ini gara-gara dulu. Mungkin halangan saat menjalankan kewajiban kita sebagai anggota gereja, yang aku rasakan sebagai dulu pernah jadi pelayanan itu adalah meluangkan waktu. Karena sebagai kita kan pelayanan Tuhan, sebenarnya itu kita berpelayanan di tempat minggu. Jadi kita berpelayanan kepada Tuhan. Kadang tuh banyak orang yang mikir kita pelayanan di gereja itu buat keren-kerenan, buat jemaat. Tapi salah. Kita pelayanan di gereja itu sebenarnya buat Tuhan. Jadi yang bikin susah adalah kita meluangkan waktu kita. Makanya dulu